PSSI konfirmasi tetap naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Lalu bagaimanakah dengan Justin Hubner? Alasan PSSI batal naturalisasi Justin Hubner. Membahas kontrak, Erick Thohir bertemu Sintayong minggu ini. Proses naturalisasi rampung, Sain Patinama bisa merumput di Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. PSSI konfirmasi tetap menaturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Lalu bagaimanakah dengan Justin Hubner? Sebagaimana diketahui, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa proses naturalisasi dua pemain keturunan asal Belanda Ivar Jenner dan Rafael Struijk tetap dilanjutkan. PSSI baru saja memutuskan untuk menghentikan prosedur perpindahan warga negara Indonesia untuk Justin Hubner. Arya mengungkapkan bahwa PSSI tidak bisa memenuhi permintaan dari bek Wolverhampton Wanderers U21 itu, namun tidak menjelaskan syarat yang dimaksud. PSSI juga sudah bersurat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora demi diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara Kemestenek untuk memproses naturalisasi Jenner dan Struijk. Ya, kami sudah bersurat ke Kemenpora, nanti Kemenpora akan bersurat ke Kemestenek untuk memproses Jenner dan Rafael Struijk agar diurus administrasi dan disumpah sebelum Lebaran, ujar Arya. Sebelumnya naturalisasi Hubner, Jenner, dan Struijk telah disetujui di rapat paripurna DPR RI pada akhir bulan lalu. Seharusnya proses selanjutnya ialah penerbitan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Kami harus membuat surat pemberitahuan lagi sebab awalnya kan 3 pemain, tapi 1 pemain tidak jadi, tutur Arya. Lantas, kapan Jenner dan Struijk akan diambil sumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dilantik sebagai WNI? Kemungkinan dilantik sebelum Lebaran, imbu Arya. Naturalisasi Hubner, Jenner, dan Struijk awalnya diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20 yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Namun Timnas Indonesia U20 batal menjadi host sebab FIFA mencoret Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 gara-gara intervensi pemerintah. Ya, naturalisasi kedua pemain itu siap kami proses lebih lanjut sehingga wajar prosesnya agak terlambat di Kemestenek karena ada 1 pemain yang masih negosiasi, imbu Arya. Jadi kami memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk menaturalisasi Hubner karena ada permintaan dari pihak sang pemain yang tidak bisa kami penuhi, ungkap Arya. Alasan PSSI batal naturalisasi Justin Hubner. Ya, PSSI batal menaturalisasi pemain berdarah Indonesia asal Belanda Justin Hubner. PSSI memutuskan untuk menghentikan proses naturalisasi Justin Hubner karena tidak bisa memenuhi permintaan bek Wolverhampton Wanderers U21 itu. Namun induk sepak bola di tanah air tersebut tidak menjelaskan secara spesifik syarat yang diminta. Ya, jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner karena ada permintaan pihak Justin Hubner yang terlalu tinggi, ungkap Arya. Melihat perjalanan dinamika kompetisi, meneladani perjuangan para legenda didukung Nandia Primatsa yang digelar di PSSI Pers di GBK Arena. Sebelumnya beredar kabar kalau Justin Hubner meminta bayaran sebesar 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar untuk melanjutkan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun Arya tidak membenarkan maupun membantah. Ya, kami gak mau ngomong duit atau apalah, pokoknya ada yang memang kami gak bisa penuhi apa permintaan pihak Justin Hubner, jadi kami tidak melanjutkan proses naturalisasinya, kata Arya. Sebelumnya naturalisasi Hubner telah disetujui di rapat paripurna DPR RI pada akhir bulan lalu. Seharusnya proses naturalisasi tersebut ialah penerbitan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI. Naturalisasi Justin Hubner awalnya diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20 yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Akan tetapi Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia dan mereka tidak jadi tampil di Piala Dunia. Bahas kontra, Erick Thohir bertemu Sintayong minggu ini. Ya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih Sintayong akan membahas soal kontrak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pekan ini. Pertemuan itu akan berlangsung setelah Erick kembali dari Hannover, Jerman untuk menghadiri serangkaian acara bersama Presiden RI Joko Widodo. Ya, Erick Thohir bertemu Sintayong minggu ini setelah pulang, kata Arya.
Sejak diresmikan pada akhir 2019, Sintayong sudah menjalani periode akhir masa kerjanya. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir pada Desember 2023. Kurang dari setahun kontraknya, Sintayong sedang dihadapkan dengan sederet agenda padat. Selain FIFA Matchday dan Asian Games, Sintayong juga akan berhadapan di Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari 2024. Selain berdiskusi soal kontrak, Arya mengatakan saat ini PSSI juga fokus membereskan jadwal FIFA Matchday. Ia mengindikasikan bakal ada kejutan di kalender FIFA tersebut. Ia menyebut badan tim nasional yang kembali dihidupkan oleh Erick Thohir akan fokus pada agenda timnas Indonesia di masa kepengurusan PSSI saat ini. Ya, kami sekarang sedang merapikan jadwal untuk FIFA Matchday, timnas dan lain-lain. Tunggu saja, pokoknya tahun ini tidak harus FIFA Matchday Juni. Mudah-mudahan dapat, ujarnya. Proses naturalisasi sudah rampung, Sain Patinama bisa merumput di timnas Indonesia. Ya, pemain naturalisasi Sain Patinama akhirnya bisa bernapas lega. Pemain kelahiran Belanda ini dipastikan sudah bisa membela timnas Indonesia setelah proses perpindahan federasi rampung. Sain Patinama sudah menyelesaikan urusan perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Belanda ke Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI. Ya, proses perpindahan federasi Sain Patinama itu sudah selesai. Apakah yang bersangkutan langsung membela timnas Indonesia tergantung Coach Sintayong, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa segala urusan legalitas pemain kelahiran Belanda tersebut sudah diselesaikan. Ya, yang jelas kita sudah mendapat surat dari KNVB bahwa Sain tidak pernah masuk ke timnas Belanda. Jadi urusan naturalisasi Sain Patinama sudah rampung dan bisa membela timnas Indonesia, tambahnya. Sain Patinama berpeluang dipanggil masuk timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina pada Juni 2023 mendatang. Pemain keturunan Semarang tersebut saat ini membela klub kasta tertinggi kompetisi sepak bola Norwegia, yakni Viking FK. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.